Shalom bagi Anda semua yang dikasihi Tuhan. Kesehatan jasmani harus benar-benar diperhatikan agar kita tetap fit di masa-masa ini. Namun kesehatan rohani harus menjadi prioritas agar kita dapat belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik selama masa pembatasan ini. Biarlah sukacita surgawi turun atas kita semua, sebab itulah yang menjadi kekuatan kita. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Bimbingan Pranikah Angkatan 31 kelas Agustus sampai November 2020. Perencanaan pernikahan perlu dipersiapkan dalam nilai-nilai kekristenan kita. Daftarkan diri Anda beserta pasangan. Info selengkapnya hubungi kantor gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat Tuhan untuk keberlangsungan dan operasional yang terus berjalan. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi Anda semua. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Li Irwandi, atau dengan scan QR Code berikut bisa melalui OVO, Shopee, GoPay, Link Aja, Dana, dan sebagainya. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Purian Jasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja. Harapan kami Anda yang berada di luar negeri, luar pulau, luar kota, maupun dalam kota Semarang tetap menyala di dalam roh. Mari bawa hati, pujilah Tuhan, dengarkan firman-Nya, dan Anda akan diberkati. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biar sukacita surga mengalir atas setiap hidup kita pagi hari ini, dan kasih Tuhan selalu dilimpahkan atas setiap hidup kita. Mari pagi hari ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita, pikiran kita, untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Biar dengan hati yang rindu, hadirat Tuhan memenuhi setiap hidup kita pagi hari ini. Sehingga ada damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru melimpah bagi kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan sampai hari ini Tuhan, betapa Engkau Bapa yang baik dan mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Engkau yang memberkati dan menyertai hidup kami. Biar pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang dengan kesungguhan hati di hadapan Engkau untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Melalui pujian kami, penyembahan kami, biar boleh naik menjadi satu dupa yang berbau harum di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kuasa-Mu mengalir atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin.
Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, oh, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Kami percaya lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan, tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu biar hati kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih.
Biar Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib dan besar. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau selalu bersyukur kepada Engkau. Dalam keadaan apapun yang kami alami hari-hari ini, hati kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau bersuka cita meninggikan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berglori bagi Engkau. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus Dia sungguh baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Pujian ini dengan percaya katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidup. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Yesus. Engkau baik, teramat baik. Yes. Menaikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau baik. Katakan dengan percaya, Dia Tuhan Yesus yang baik.
kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap janji-Mu Tuhan ya dan amin. Biar Engkau terus beserta kami, Engkau menopang kami, dan Engkau akan terus memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Yes Lord. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sebab itu mari berterima kasih padanya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu
bersyukur pada Yesus. Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Tuhan Yesus yang baik selamanya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hiaralamaya syakaralamaya so. Terima kasih Yesus Kekuatan-Mu mengalir atas hidup kami, anugerah-Mu limpah. Yesus, Yesus Tuhan. Hiaralamaya syakaralamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat, menolongku, Yesus Jesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan-Mu dan berserah kepadanya. Oh, terima kasih buat kasih setia-Mu. Yes Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat, menolongku. Oh, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah nafas kami, Engkaulah kehidupan kami. Kalau kami masih boleh bernafas, saat ini itu adalah kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, penjaga kami tidak pernah terlelap
dan tidak pernah tertidur. Sungguh Engkau Allah yang melihat berjaga-jaga atas umat-Mu. Amin. Kami mau mengucap syukur dan mengucap syukur. Karena ucapan kami tidak akan cukup untuk menggambarkan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Amin. Yes, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Bentuklah hati kami. Amin. Yes, Tuhan. Arahkan kami ke dalam jalan kebenaran dan kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di saat-saat ini, inilah saat di mana saudara dan saya mencari belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan berseru, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya saudara dan saya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Terutama di saat-saat ketika kita mengalami seolah-olah Tuhan itu bersembunyi. Ketika Tuhan bersembunyi dari kita. Ketika kita tidak merasakan pertolongannya. Beberapa kali di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan bersembunyi dari umatnya. Nah, saat-saat apa ketika kita merasakan Tuhan itu bersembunyi? Mungkin itu ketika engkau mengalami masalah yang belum mendapatkan hasil, belum mendapatkan penyelesaian. Mungkin engkau mengalami tekanan dan seolah-olah tidak ada yang menolongmu. Seolah-olah masalahmu begitu berat, tidak ada pertolongan. Nah, itulah saat-saat kita merasa ketika Tuhan itu kok bersembunyi ya. Dan kadang-kadang mungkin saudara dan saya melihat di luar kita baik. Tapi ternyata di dalam hati kita, kita mengalami yang namanya the dark night of the soul. Jiwa kita mengalami malam, melewati kegelapan. Di dalam kita, saudara dan saya yang tahu apa yang terjadi di dalam hati kita. Nah, kita akan melihat bagaimana saudara dan saya harus bertindak ketika kita mengalami ketika Tuhan itu seolah-olah bersembunyi dari kita. Ini yang dikatakan beberapa kali oleh Nabi Yesaya. Karena itu kita akan melihat dari Yesaya pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Kita akan baca dari Yesaya pasal yang ke-8 ayat 11 sampai yang ke-17 lebih dahulu. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Amin. Kita lihat di dalam pasal yang ke-11. Di ayat yang ke-11 Tuhan berkata dengan Nabi Yesaya berkata, firman Tuhan,
ketika tangan Tuhan dengan kuasanya, with mighty power, dengan kuasanya yang besar menguasai. Jadi Yesaya ini mengalami masalah yang dihadapi oleh bangsanya. Dia melihat begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai. Dan ketika dia melihat hal-hal yang sanggup memberikan ketakutan di dalam hatinya, dikatakan Tuhan berfirman kepada dia. Dengan kuasanya Tuhan berfirman dan memperingatkan, jangan berjalan sesuai dengan jalan orang-orang ini. Kita jangan mengikuti jalannya orang-orang dunia. Dan dikatakan firman Tuhan, jangan sebut persepakatan, segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Jangan memanggil, oh itu konspirasi. Ketika orang-orang dunia berkata, oh ini konspirasi, itu konspirasi. Tuhan berkata, jangan sebut konspirasi. Dan dikatakan, kamu jangan takut kepada apa yang mereka takuti. Jangan kamu gentar. Saudara, saat-saat ini kita melihat banyak berita-berita ketakutan yang dihembuskan. Jangan begini loh, nanti kamu begini. Jangan gini, jangan pegang, jangan bawa, jangan melakukan ini itu. Nanti kamu bisa sakit, contohnya. Ketakutan itu begitu dahsyatnya mencengkeram. Bahkan orang-orang bisa menjadi sakit lebih karena ketakutan. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak boleh takut akan apa yang mereka takuti. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-13, Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai kudus. Dan dikatakan, kepadanya lah harus kamu takut, terhadap dialah harus kamu gentar. Terjemah lain saya dikatakan di situ, he shall be your fear and he shall be your dread. Dialah yang harus menjadi ketakutanmu dan dialah yang harus menjadi kegentaranmu. Tuhan memperingatkan kepada saudara dan saya, taruh ketakutan kita itu di tempat yang sepatutnya. Jangan takut kepada apa yang orang-orang takutkan. Jangan takut pula kepada orang-orang. Ketakutan kita harus pada tempat yang tepat, yaitu satu, Tuhan semesta alam. Dia kudus. Itu yang harus membawa ketakutan di dalam hidup kita, terutama kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita ngaku sebagai umat Tuhan, anaknya Tuhan, maka hidup kita harus dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhanlah yang menjadi ketakutanmu, Tuhanlah yang menjadi kegentaranmu. Maka di ayat yang ke-14 bisa diterjemahkan di situ, maka dia akan menjadi tempat kudusmu. Dia akan menjadi tempat di mana kita bisa berlindung. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, dia akan menjadi batu sandungan. Dan dia akan menjadi jerat, ya. Dan karena itu, karena Yesaya melihat semua yang terjadi di sekitarnya, dia berkata di ayat yang ke-17, aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Jadi ketika Tuhan menyembunyikan, maka Yesaya berkata, walaupun Tuhan menyembunyikan wajahnya, tapi aku mau tunggu. I will wait.
Seringkali kita berkata, kapan Tuhan? Aku sudah berdoa Tuhan. Aku sudah ikut Tuhan. Aku sudah kasih persembahan. Kenapa Tuhan gak jawab? Kapan Tuhan? Tapi alangkah baiknya ketika saudara dan saya berkata, aku mau tunggu Tuhan. Mungkin aku gak tahu kapan Tuhan akan menyatakan diri. Tapi hatiku mau menunggu. Aku akan mengharapkan Dia. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana saudara dan saya bertindak ketika Tuhan menyembunyikan diri. Yang pertama, wait on Him. Menunggu Tuhan. Yang kedua, be a child. Jadilah seperti seorang anak. Seorang anak yang menanti-nantikan. Dan yang ketiga, ketika kita sedang menanti-nantikan Tuhan, maka kita menjadi tanda ajaib. Be a sign. Nah, kita mau melihat yang pertama. Ketika Tuhan menyembunyikan diri, maka saudara dan saya harus berketetapan. Aku mau menanti-nantikan Tuhan. Ketika aku belum melihat pembelaan dari Tuhan. Ketika aku belum melihat Tuhan menjawab hidupku. Ketika aku belum melihat masalahku terselesaikan. Aku mau ambil keputusan. Mau menunggu. Yesaya 8 ayat yang ke-17. Ketika Yesaya mengatakan, aku hendak menanti-nantikan Hakah. Artinya menunggu. Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Dan aku hendak mengharapkan. Itu dari kata kafah. Berharap, menunggu, mencari. Saudara ingat kata kafah ini juga artinya punya harapan. Seperti tali yang diutas, diuntai bersama. Tali ini menandakan pengharapan. Jadi ketika kita menunggu Tuhan, menunggu itu bukan do nothing. Tidak melakukan apa-apa. Ya wes, tunggu aja. Tapi ketika kita menunggu, kita mengharapkan, mencari. Roh kita mencari. Roh kita mencari-cari. Dan Yesaya tahu dia yang mengalami satu encounter dengan Tuhan. Dia dibawa ke ruang tahta Tuhan. Maka dia melihat, wow, Tuhan itu berduduk di atas tatanya dengan kuasa yang begitu dahsyat. Itu yang dia tahu. Tuhan semesta alam. Tuhan yang dahsyat. Maka dia harus menunggu. Siapakah dia? Siapakah kita? Untuk kita memerintah Tuhan semesta alam. Tapi kita mau taruh posisi kita pada tempatnya. Dan waktu saudara dan saya menunggu, seringkali kita suka menunggu, tapi kita sambil lihat jam. Saudara, kalau kita punya jam, ya kita mungkin sedang ngomong-ngomong dengan orang. Kalau kita kemudian lihat ini, terus lihat lagi. Ini berarti gerak-geriknya menandakan apa? Ini kok enggak selesai, kapan ini? Lihat jam terus, loh ini sudah ya 1 menit lagi, ya 5 menit lagi. Nah, seringkali ketika kita sedang menunggu Tuhan, kita suka kasih timer. Loh ini loh Tuhan sudah tak bolak-balik habis. Berapa kali, 10 kali saya sudah nunggu. Tuhan ini loh Tuhan sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus. Tapi ketika kita punya hati yang mau menunggu Tuhan, maka sikap kita harus tanpa batas waktu. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan.
Pikiran kita, rencana kita bukan rencananya Tuhan. Ketika saudara berhadapan dengan big boss, saudara nggak berani. Tapi kita harus nurut. Begitu juga dengan Tuhan, tidak ada batas waktu dan menunggu. Merupakan satu tindakan yang menggambarkan kepercayaan pada janji Tuhan. Aku menunggu apa yang Tuhan katakan, aku percaya bahwa apa yang dia katakan pasti benar. Ketika saya tinggalkan, berarti kita dengan kata lain berkata, mana saya nggak percaya itu akan datang. Tapi ketika kita percaya apa yang Tuhan janjikan akan datang dan kita percaya pribadi yang menjanjikan, maka sikap percaya kita itu dinyatakan dengan kita menunggu. Dan kenapa Tuhan meminta saudara dan saya untuk menunggu? Karena ketika saudara dan saya sedang menunggu, maka rohani kita, roh kita, karakter kita mulailah dibentuk oleh Tuhan. Seringkali ketika kita punya masalah kita suka kasih tangan. Itu loh Tuhan, itu beresin Tuhan. Sedangkan Tuhan ketika dia melihat hidup kita mengalami masalah, Tuhan mau bukan itu. Tapi ini yang diubah. Betul mungkin masalahnya itu. Tapi justru Tuhan juga mau mengubah ini. Hati saudara dan saya. Ketika kita mengalami masalah, biarlah masalah itu mengubahkan. Dan ini yang Tuhan cari-cari. Justru di sini Tuhan akan membentuk ketika saudara menunggu. Itu berarti saudara harus punya yang namanya iman. Engkau harus punya yang namanya harap. Engkau harus punya yang namanya tekun. Dan engkau harus punya yang namanya sabar. Semua ini, karakter ini gak bisa terjadi tanpa dites. Tesnya yaitu dengan menunggu. Dan bukankah kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan, saudara dan saya baca begitu banyak contoh-contoh. Semua orang-orang yang kudus, mereka dibentuk Tuhan di dalam penantian. Semakin lama mereka digodok, dibentuk dalam penantian, semakin Tuhan persiapkan. The deeper the valley, the higher the mountain. Semakin dalam lembah, maka semakin tinggi gunungnya. Semakin persiapannya itu kelihatannya aduh susah sekali Tuhan. Repot, aduh begitu berat, panjang, lama. Berarti Tuhan menyiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kita lihat aja Abraham menunggu 25 tahun. Yusuf menunggu mungkin kira-kira 13 tahun. Daud menunggu kira-kira 15 tahun. Musa menunggu 40 tahun. Nuh menunggu di dalam batra. Membangun, mempersiapkan. Itu dalam perhitungan yang begitu lama. Kalau saudara dan saya mau mempunyai setuju dengan pembentukan Tuhan, maka kita mau juga menunggu. Yesaya 30 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. The Lord wait. Ternyata Tuhan juga menunggu. The Lord wait. Tuhan itu menunggu lebih lama daripada saudara dan saya menunggu. 1000 tahun di mata Tuhan seperti 1 hari. Wow, Tuhan itu sabar.
Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Hendak menunjukkan raham, anugerah, belas kasihan. Tuhan itu mau berbelas kasihan, tetapi Dia tunggu waktunya yang tepat. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini luar biasa ayat ini saudara. Tuhan menanti-nanti, kita disuruh juga menanti. Segala sesuatu ketika kita melihat di dalam jadwalnya Tuhan, semua itu ada waktunya. Contoh saudara, kalau saudara itu seorang pembuat roti, saudara pasti tahu betapa pentingnya waktu. Ya. Perlu waktu untuk menunggu roti itu mengembang. Kalau saudara nggak sabar, masukkan saja. Akhirnya nggak jadi rotinya. Atau saudara sudah masukkan ke dalam oven, waktunya panasnya kurang, waktunya nggak pas. Sama juga, nggak jadi juga rotinya. Dan Tuhan tidak pernah taruh di dalam oven roti yang sampai kepanasan, sampai keluar gosong. Itu bagi Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Kalau Tuhan menanti-nantikan, maka saudara pun harus juga belajar mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan. Tuhan yang sabar menunggu. Bahkan di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga, tolong dibacakan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, Tuhan memberikan pesan kepada hamba-hambanya. Kalau masih belum datang janjinya, jangan putus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah kepada apa? Kepada keluargamu. Mungkin di dalam keluarga saat ini engkau mengalami masalah, digosok-gosok. Jangan pernah menyerah kepada anak-anakmu. Jangan pernah menyerah kepada situasimu. Sebab ketika Tuhan berfirman, walaupun penglihatan itu masih jauh, saudara lihat jauh tapi di sana ada terang. Kelihatannya masih jauh tapi terang itu sudah akan datang. Terang itu sudah ada. Maka dikatakan kalau itu berlambat-lambat kelihatannya kok pelan sekali ya Tuhan. Tuhan berkata nantikanlah, wait, tunggu. Sungguh pekerjaan menunggu sangat tidak enak. Apalagi kita sekarang di zaman yang semuanya tersedia begitu cepat. Ini sesuatu yang bertentangan dengan natur kita. Tapi dikatakan inilah pembentukan rohani, nantikanlah. Sebab sungguh-sungguh itu akan datang dan tidak akan bertangguh. Tidak akan berlambat-lambat, tidak akan ditunda lagi. Ini pesan saudara dari Tuhan buat saudara dan saya. Tunggu janjinya. Jangan kita menjadi pengejek. Jangan pula kita menjadi orang-orang yang tidak percaya. Dan menunggu itu bukan sesuatu yang pasif. Tapi seperti tadi saya katakan kita mencari dengan roh kita. Tolong dibacakan Yesaya 64 ayat yang keempat. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ya,
Ayat ini dikutip di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan di sini Yesaya berkata, tidak ada yang pernah didengar, tidak dilihat bagi Allah yang bertindak. No eye has seen a God besides you. Tidak ada mata yang pernah melihat Tuhan selain daripada engkau. Engkaulah Tuhan yang bertindak bagi mereka yang menunggu. Jadi saudara, di dalam Yesaya dikatakan engkau bertindak bagi mereka yang menunggu. Dalam 1 Korintus 2 dikatakan mereka yang mengasihi. Saudara tahu, orang yang mengasihi maka dia pasti akan menunggu. Bukti kasih yang benar, saudara pasti menunggu. Kita sering mendengar kisah-kisah tentang seekor anjing yang bisa begitu setia menunggu tuannya. Memang Tuhan menciptakan alam ini dengan binatang-binatang yang punya karakter di mana kita pun perlu belajar. Wow, bisa begitu setia, begitu loyal. Apalagi kita dengan Tuhan, kita harus jauh lebih daripada itu. Kemudian yang kedua, jadilah seorang anak, be a child. Ketika di dalam kegelapan ini, di dalam masalah kelihatannya Tuhan jauh. Dan apa janji Tuhan bagi kita yang mungkin sedang ada di dalam kegelapan, the dark night of the soul. Mari kita baca dari Yesaya pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan bagi api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Tuhan telah mengirimkan firman dan firman itu jatuh atas Israel. Dan inilah janji Tuhan bahwa bangsa yang diam di dalam kegelapan, umat yang diam di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Dimanapun engkau berada, mungkin engkau merasa di dalam kegelapan yang begitu gelap. Dikatakan janji Tuhan, engkau akan melihat terang yang besar. Akan terbit terang. Bahkan kuk akan dipatahkan, beban di atas pundakmu akan dipatahkan. Tuhan yang akan mematahkan kuk. Dan dia katakan di ayat yang ke-5, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Dan dia akan menjadi raja, memerintah. Pemerintahnya akan membawa kedamaian. Ayat-ayat ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus datang membawa terang.
Terang itu sudah mulai bersinar. Dan terang itu akan terus bersinar sampai sinar yang begitu terang. Nah, seperti Yesus. Kenapa kok disebutkan Tuhan akan mengirim seorang anak. Seorang putra, a son, a child. Tuhan mengatakan yang dikirim itu anak, putra. Jadi menggambarkan seseorang yang muda, belia, kecil. Ini menunjukkan bahwa inilah yang Tuhan kirim, Bapa kirim. Yaitu Yesus yang lemah lembut dan rendah hati seperti seorang anak. Saudara, kalau seorang anak kecil dimarahin oleh orang tuanya, sebentar lagi dia bisa ketawa-ketawa lagi. Sebentar lagi dia bisa peluk papanya lagi, mamanya lagi. Karena dia punya hati seorang anak. Dia enggak dendam. Biasanya kalau masih anak dia lupa. Bisa main lagi. Dan dikatakan janji Tuhan ini. Dia akan mengirimkan seorang anak dan seorang putra seperti Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai anak Allah. Tapi dia punya hati yang begitu lembut. Mau menurut, bayangkan saudara, anak Allah disuruh mati dengan kematian yang begitu mengerikan. Anak Allah disuruh hidup diludahin. Dihina, dicaci maki, dikejar-kejar untuk dibunuh. Mungkin kalau kita tawarkan kepada anak kita sendiri, anak kita akan ngomong, papa mama ini gimana sih? Kok punya rencana yang jahat buat aku, buat anaknya. Kok papa mama gak baik? Tapi Yesus karena dia punya hati yang lembut sebagai seorang anak, dia taat. Dia mau mengikuti kehendak bapaknya. Dan dia dengan rela hati taat dan memberikan hidupnya. Jadi hati seorang anak itu adalah hati yang mau menurut. Dan dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8, dan sekalipun Yesus adalah anak, tapi dia pun belajar menjadi taat dari apa yang dia derita. Saudara, ketika engkau mengalami kegelapan, engkau mengalami Tuhan rasanya jauh daripada hidupmu, jauh daripada membela engkau. Maka pastikan hatimu tetap lemah lembut. Jangan hatimu menjadi keras. Jangan hatimu menjadi pahit. Tapi Yesus pun walaupun dia anak, dia rela menderita dan taat. Bahkan taat sampai mati, matinya di kayu salib. Dan ini yang Tuhan cari. Apakah ketika Tuhan menyembunyikan diri, hatimu masih engkau jaga dengan hati yang mau rela? Aku percaya Bapakku yang di surga baik. Aku percaya Tuhan gak pernah merancangkan yang tidak baik. Dan aku tetap percayakan hidupku kepadanya. Walaupun sekarang aku belum melihat. Dan ketika kita mau diperintah, pemerintah hanya akan menjadi lebih dan lebih dan lebih. Maka hasilnya ada damai sejahtera. Saudara, ketika engkau melihat gambar ini seorang anak, saudara bisa taruh hidupmu menjadi seorang anak ini. Maka dia tidak akan khawatir sedikit pun. Dia gak akan mikir tabunganku ada berapa ya, besok makan apa ya. Dia gak akan mikir seperti itu. Dia hanya aman, dia merasa nyaman. Bersama dengan orang tuanya. Itu hati seorang anak. Maka damai Tuhan
itu akan memerintah. Gak apa-apa, mungkin hari ini semua orang mencaci engkau. Tapi engkau di dalam pelukannya Tuhan. Gak apa-apa, gak ada yang berdiri bersama dengan engkau. Yesus waktu dia jalan di dunia, bahkan muridnya semua meninggalkan dia. Tetapi Yesus dikatakan dia berada selalu di pangkuan Bapa. Yesus sebagai anak, dia selalu berada di pangkuan Bapa. Mau dunia, seluruh dunia menolak, selama dia berada di pangkuan Bapa, maka di situ dia aman dan damai. Tidak perlu pembelaan manusia, tapi pembelaan dari Tuhan pada waktunya. Dan ini yang harus kita jaga. Kita punya roh anak. Untuk kita punya roh ini sampai pada akhirnya. Dan ini yang sedang Tuhan kerjakan di saat-saat terakhir ini. Mari kita baca Maleakhi 4 ayat 5 dan ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, ini yang Tuhan akan kerjakan dan sedang kerjakan. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat, maka Tuhan akan membawa pemulihan hati anak kembali kepada hati bapa dan hati bapa kembali kepada anak. Mungkin selama lockdown, isolasi ini, mari kita mau di dalam keluarga kita masing-masing, kita minta ada pemulihan terjadi antara hati anak dengan hati bapa. Hati-hati yang dipulihkan. Dan kalau engkau orang tua yang percaya Tuhan, yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, biar engkau berdiri di hadapan Tuhan untuk anak-anakmu. Supaya pemulihan ini terjadi. Tapi bukan hanya di dalam keluarga. Pemulihan ini Tuhan juga akan kerjakan di dalam gereja. Hati anak-anak rohani berbalik kepada pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan mau ada satu pemulihan. Tidak mungkin gereja Tuhan itu dipulihkan kalau antara pemimpin dengan yang dipimpin selalu ada percekcokan, ada kritik, ada gosip. Bukan tubuh Kristus. Mari kita mau selama menanti-nantikan Tuhan. Hati kita ini kita minta Tuhan ubah hatiku. Berikan aku hati seorang anak. Supaya apa Tuhan berkata? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tanpa pemulihan ini, tanpa pertobatan, tanpa kembali dari pemberontakan, maka bahaya. Tidak ada pertobatan, ada kemusnahan. Mari kita minta berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan berikan aku hati seperti Yesus, hati seorang anak. Dan yang ketiga, bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan yang sedang bersembunyi, maka mereka akan menjadi tanda, be a sign. Yesaya 8 ayat yang ke-18 dikatakan, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat. Menurut saya lebih baik diterjemahkan tanda dan keajaiban, signs and wonders. Harusnya signs and wonders di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Yesaya berkata, aku dan anak-anakku, aku dan keluargaku akan menjadi tanda. Tanda apa saudara? Tanda keajaiban. Saudara, tanda itu penting saudara. Tanda tanpa tanda, saudara
Nggak bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Nanti belok kanan, belok kiri. Hitung kancing dulu, kanan, kiri, kanan, kiri. Nggak mungkin. Kalau kita mau sampai dengan selamat, kita harus mengikuti tanda. Kalau tandanya diputer, wah itu bahaya sudah. Tandanya diputer orang yang tidak bertanggung jawab, kita bisa keliru, nggak sampai ke tujuan. Tanda itu berarti menolong orang-orang yang melihat hidupmu. Mereka bisa melihat, oh iya ya, Tuhan sungguh ada. Tuhan sungguh hidup. Tuhan sungguh Allah pembuat mujizat. Hidupmu menjadi tanda. Dan ketika saudara mau menunggu dan mengikuti jalan Tuhan, maka engkau akan menjadi tanda ajaib dari Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Nah, ketika Yesaya berkata, aku dan anak-anakku. Saudara tahu, Yesaya disebutkan dari yang tertulis ini, kita tahu ada 2 anak. Yang pertama, nama yang disebutkan dalam pasal 7 ayat yang ketiga adalah Syar Yashub. Nama ini berarti satu sisa, a remnant, sebuah sisa. Mungkin dari bangsa Israel yang besar ada sisa yang kecil yang akan kembali. Dan dia terus panggil nama anaknya Syar Yashub. Sebuah sisa akan kembali. Sisa akan kembali. Artinya apa? Tuhan tidak pernah lalai, janji Tuhan pasti akan terjadi. Pemulihan pasti akan terjadi. Satu saat Tuhan akan membawa kembali. Dan anak yang kedua yang disebutkan di dalam pasal 8 ayat yang ketiga. Yang pertama 7 ayat 3, yang kedua 8 ayat yang ketiga adalah nama yang terpanjang yang kita temui, Maher Shalal Hasbaz. Artinya lekas-lekas kepada jarahan, cepat kepada mangsa. Nama anak kok seperti ini, kita pikir kok aneh. Cepat-cepat kepada jarahan. Ayo lekas kepada mangsa. Dengan kata lain, Yesaya memberitakan yang Tuhan katakan, bangsa Assyria akan cepat datangnya. Mereka akan cepat menggenapi firman Tuhan. Bangsa dari utara akan datang untuk membawa pembalasan. Jadi Yesaya dengan anak-anaknya, dia panggil setiap hari, Maher Shalal Hasbaz. Penghakiman akan segera datang. Penghakiman akan segera datang. Dan dia panggil anak satunya. Pemulihan akan terjadi. Satu sisa pasti akan dipulihkan kembali. Ini bagi orang-orang di sekelilingnya yang dengar, saudara. Mereka mendengar namanya dipanggilin setiap hari. Mereka mendengar. Sisa akan kembali. Sisa akan kembali. Bangsa Israel akan kembali lagi. Dan yang kedua, karena bagi mereka namanya artinya itu. Jadi ketika dia dengar Maher Shalal Hasbaz, maka mereka ngerti, oh lekas-lekas kepada mangsa. Lekas-lekas kepada jarahan. Dan ketika Yesaya panggil anak-anaknya, maka ini membuat satu iman yang dideklarasikan setiap hari. Tuhan akan menghakimi. Penghakiman itu pasti akan segera datang. Tuhan tidak akan berlambat-lambat. Iman yang terus dideklarasikan. Diperkatakan. Alangkah baiknya saudara juga memperkatakan hal ini di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Keluargaku pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan membawa anak-anakku kembali kepada jalan Tuhan. Perkatakan. Ini dahsyat. Dan iman yang dinyatakan. Sampai anaknya ini lahir besar. Mereka besar dipanggil
Maher Shalal Hasbas. Yang dinyatakan. Jadi hidup saudara dan saya menjadi tanda dan keajaiban daripada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan buat di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada tanda, kita menjadi tanda. Jangan panik, jangan takut. Tuhan sudah melakukannya bagiku, Tuhan juga sanggup melakukannya bagimu. Seperti kita lihat orang-orang yang di dalam firman, kita melihat Abraham, kita melihat hidupnya ini menjadi tanda iman, percaya. Kita melihat Yusuf, hidup yang dipenuhi dengan favor of God, perkenanan Tuhan. Mau dia ditekan-tekan, tapi Tuhan bersama dia, ada perkenanan kemanapun pintu terbuka. Ayub menjadi tanda ketekunan. Jangan pernah tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan pasti akan kembalikan seperti perkataan Tuhan. Bahkan 2 kali lipat. Daud hidupnya menjadi tanda kasih dan anugerah. Daud hidupnya penuh dengan anugerah. Dia beranugerah kepada musuhnya. Dia beranugerah kepada orang-orang yang benci kepada dia. Karena dia juga merasakan dia pun orang yang menerima anugerah daripada Tuhan. Tapi kita juga punya contoh-contoh. Saul kehidupannya menjadi tanda. Tanda apa? Orang yang tidak sabar dan tidak taat. Maka akhir hidupnya justru kehilangan. Hanya tunggu sedikit waktu lagi tapi gak sabar. Tidak mau taat sepenuh. Dan lagi satu tanda Yudas. Bersama dengan Tuhan dikasih kesempatan 3 tahun. Dipilih jadi ringnya Tuhan, murid 12. Itu kesempatan yang luar biasa Tuhan kasih. Tapi hatinya terus masih melekat kepada uang. Dia suka ambilin uangnya. Dan hati yang melekat kepada uang ini akhirnya membawa kepada pengkhianatan. Gak bisa Tuhan bilang, kamu ikut Tuhan dan ikut Mamon. Pasti akhirnya pilih salah satu. Ini orang-orang beberapa contoh yang menjadi tanda hidupmu dan hidupku. Maukah kita menjadi tanda? Tanda seperti apa? Biarlah saudara dan saya menjadi tanda ajaib. Biarlah ketika orang melihat, orang itu sudah dikata-katain, orang itu sudah diperlakukan gak baik. Kok gak bales ya? Kok dia cuma tenang-tenang aja, diem-diem aja menunggu. Dia percaya Tuhan yang akan membalas. Kok bisa seperti itu ya? Nah itu hidup kita menjadi tanda. Ketika engkau tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan tanda ini akan terjadi seperti Yesaya 40 ayat 27 sampai 31, tolong dibacakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan berkata kepada umatnya, kenapa kamu ngomong hidupku tersembunyi dari Tuhan? Tuhan gak merhatikan aku. Hakku tidak diperhatikan. Aku gak dapat hakku. Hidupku sengsara. Tapi Tuhan berkata, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau dengar bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, menciptakan dari ujung ke ujung. Tuhan adalah Allah yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kalau Tuhan Allahmu adalah Allah yang tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, maka ketika engkau sungguh-sungguh menantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka mereka juga tidak akan menjadi lesu dan tidak akan menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menjadi semakin serupa dengan yang dia sembah. Apa yang kita sembah? Tuhan yang tidak lelah. Tuhan yang tidak jadi lesu. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lelah. Tuhan yang ngasih semangat. Ayo, jangan menyerah. Ayo, terus setia. Dan Tuhan yang punya pengertian yang dahsyat tidak terduga. Walaupun dikatakan orang-orang yang muda yang punya kekuatan, mereka pun tidak bisa dengan kekuatan mereka. Tetapi ketika saudara dan saya mau menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menaruh di dalam hidupmu dan hidupku satu kekuatan supranatural. Kekuatan ini yang akan walaupun ditindas tidak habis. Walaupun terus istilahnya orang Jawa diulek-ulek ya. Diinjak-injak. Tapi tidak akan hancur. Tidak menjadi lesu. Tidak menjadi lelah. Siapa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mengasihi akan menanti-nantikan. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau berkatakan, Engkau Tuhan, Engkau setia. Kita mau deklarasikan waktumu Tuhan. Pasti yang terbaik. Karena itu aku mau mengandalkan. Karena itu aku mau percaya hanya kepadamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Karena Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Biar kita mau deklarasikan dengan iman kita. Kita katakan Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Yesus. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Haleluya. Kami percaya tiada yang lain. kami percaya. Engkau sumber yang sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Yang sanggup membawa kami Yes Lord. masuk dalam kemuliaan-Mu. Iya 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 lama ya lama shu. Ajaib. Rata kaya ya lele makaya. Yesus, Maka sakaya ramata kalama ya lama ya lama ya. Oh ya lele ya ramatu kolama seke. berkuasa. Maka ya rata kalama ya rese. Biar nama Yesus. Kira la ya lele la ya lebo. Korea la 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 ya ke ya lama sho. Jesus, 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 Jesus. Kami perkatakan Engkau satu-satunya Yesus penyelamat. Kami mau berharap karena janji-Mu orang yang percaya kepadamu menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapatkan malu. Karena itu kami mau menyerahkan seluruhnya kepadamu. Kami mau percaya, bahkan kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-jalan-Mu sempurna. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang tidak pernah lalai akan janji-Mu Tuhan.
biar Tuhan Engkau pun menanti-nantikan untuk memberikan kepada kami kasih karunia, untuk memberikan anugerah kepada kami. Biar ketika kami menanti-nantikan Engkau, hidup kami semakin dikuatkan oleh anugerah. Terima kasih Tuhan. Dan biar setiap kehidupan kami menjadi satu tanda keajaiban bagi orang-orang di sekeliling kami. Tanda bahwa Tuhan hidup dan berkuasa. Tuhan menjawab doa. Tuhan Allah yang adil. Tuhan Allah Raja damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Dan Engkau terangi Tuhan bangsa kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu. Biar Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami. Pulihkan Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga kami. Dan pulihkan bangsa kami. Pulihkan juga bangsa-bangsa Tuhan. Biar keselamatan yang daripada Tuhan boleh datang kepada umat yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih. Dan selama kami menanti, biar kami mendapatkan kekuatan baru untuk terus berlari, terus berlari. Sampai pada akhirnya kemuliaan yang kekal. Dan saat ini kami mengarahkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari surga. Kiranya Tuhan sendiri memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Gunung batu, keselamatanku, Allah yang ku percaya dalam setiap langkahku. Sebab itu ku selalu bersyukur.